Bayan Hidayah Mbah Haji Sarip Bagus Pak Kowo Pak Pian Pak Toyo Pak Haji Ali Pak Haji Salim Amir Pak Huda Pak Haji Mamuri. Alhamdulillah Haji Bayan Hidayah nisab 3 hari teng Watu Alang belakang rumah makan Kondang. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan manusia di dunia dan akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna, seperti yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Umat pada saat ini belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Para sahabat radhiyallahu anhum telah mampu mengamalkan agama secara sempurna karena mereka memiliki 6 sifat yang mulia. 6 sifat tersebut adalah: 1. Yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 2. Salat khusyuk wal khudu'. 3. Ilmu ma'al-zikir. 4. Ikramul muslimin. 5. Kasih dunia. 6. Dakwah wa tabliq. Setiap sifat dipelajari arti, maksud, wajah, dan cara mendapatkannya. Sifat pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah. Baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah. Maksudnya, tidak ada yang hak disembah kecuali Allah SWT. Mengeluarkan keyakinan terhadap makhluk dari dalam hati dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah ke dalam hati. Fadilahnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang hamba pun yang mengucapkan la ilaha illallah kemudian dia mati di atas keyakinan tersebut kecuali dia masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Mafhum hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah dengan sepenuh hatinya, maka dia masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Riwayat Abu Bakar. Hadis dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis Qudsi, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada yang hak disembah selain aku. Barang siapa yang mengakui keesaanku, maka dia masuk ke dalam bentengku. Barang siapa masuk dalam bentengku, maka dia selamat dari azabku. Hadis riwayat Sahih. Cara mendapatkannya: 1. Mendakwahkan fadilah-fadilahnya iman. 2. Latihan iman dan membentuk kelakon-kelakon yang membicarakan hukum iman. 3. Berdoa agar diberi hakikat iman. Maksudnya, baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah. Meyakini bahwa semuanya dalam mendapat kepercayaan dunia dan akhirat hanya dengan sedang mengikuti Rasulullah SAW. Fadilahnya dari Utsman bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan masuk neraka atau dimakan oleh api neraka orang yang
bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya saya Muhammad adalah utusan Allah. Hadis riwayat Muslim. Mafhum hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpegang teguh dengan seluruh sunnahku dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala satu orang muslim. Hadis riwayat Bukhari. Mafhum hadis, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh dia telah cinta padaku, dan barang siapa telah cinta padaku, maka dia bersamaku di dalam surga. Hadis riwayat Bukhari. Cara mendapatkannya, mendapatkan rutinnya sunnah Rasulullah SAW. Latihan, yaitu menghidupkan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita 24 jam. 3. Berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Sifat kedua, sholat khusyuk wal wudhu. Sholat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Maksudnya, membawa sifat ketaatan kepada Allah di dalam sholat ke dalam kehidupan sehari-hari. Fadilahnya, Allah SWT berfirman, sesungguhnya dalam sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Ankabut 40. Allah SWT berfirman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Mafhum hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya mataku di jalan sholat. Hadis riwayat Nasa'i. Cara mendapatkannya: 1. Mendakwahkan tentang pentingnya sholat. 2. Latihan, memperbaiki zahir batinnya sholat, menghadirkan keagungan sholat, belajar menyelesaikan masalah sholat. 3. Berdoa agar diberi hakikat sholat khusyuk dan khusyuk. Sifat ketiga, al-ilmu ma'al dzikir. Artinya, ilmu, semua perkara yang datang dari Allah melalui baginda Rasulullah SAW. Dzikir, mengingat Allah SWT sebagaimana keagungan Allah SWT. Mengingat Allah SWT sebagaimana keagungan Allah SWT. Maksudnya, mengamalkan perintah-perintah Allah SWT setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah SWT ke dalam hati, serta ikut cara yang dicontohkan Rasulullah SAW. Fadilah ilmu. Hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu berkata, dari Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah menjadi kebaikan untuknya, maka dia akan dipahamkan dalam agama. Saya yang membagi dan Allah yang memberi. Hadis riwayat Bukhari. Mafhum hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepadaku, ya Abu Dzar, sungguh kamu berangkat pagi-pagi untuk belajar satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada engkau sholat 100 rakaat, dan engkau berangkat pagi-pagi untuk belajar satu bab dari ilmu, baik diamalkan atau tidak, itu adalah lebih baik bagimu daripada engkau sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Fadilah dzikir dari Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dan orang yang mati.
kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Qala Allah Ta'ala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Cara mendapatkannya ilmu fadil, tapi mendapatkan pentingnya ilmu fadil. 2. Latihan, duduk dalam halaqah taklim, mengajak manusia dalam halaqah taklim, menghadirkan fadilah dalam setiap amal. Berdoa supaya diberi hakikat ilmu fadil. Ilmu masail. 1. Mendapatkan pentingnya ilmu masail. Latihan, duduk dalam majelis masail dengan para ulama, bertanya masalah agama kepada ulama, baik ubudiyah, muamalah, bersyarat kepada para ulama, berdoa agar diberi hakikat ilmu masail. Zikir, mendapatkan pentingnya zikir. Latihan, tasbihat, sholawat, istighfar setiap pagi dan petang masing-masing. Soalan saya itu kan nyampe. Oh, enggak nyampe. Kita. Ya, ayo. Dulu nyampe hanya ngomong gitu. Sifat keempat, artinya memuliakan sesama muslim. Maksudnya menunaikan hak sesama muslim tanpa menuntut hak dari mereka. Fadilahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan dari seorang muslim daripada kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan akhirat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menolong seorang hamba selagi dia selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Bukhari. Cara mendapatkannya: 1. Mendapatkan pentingnya ikram. 2. Latihan, minimalnya memberi salam baik kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan ulama dan saling menghormati terhadap yang sekaya, membaur dengan orang yang wataknya berbeda-beda, berdoa agar diberi hakikat akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Sifat kelima, tasbihul niat, meluruskan niat, artinya membetulkan niat, maksudnya membersihkan niat dalam segala amalan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padanya dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima amalan kecuali yang ikhlas dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Inna Allah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupamu dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada isi hatimu dan amalanmu. Hadis mafhum hadis dari Sa'ad bin radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini dengan sebab orang-orang yang lemah di antara mereka, yaitu dengan doa, salat dan keikhlasan. Cara mendapatkannya: 1. Mendapatkan ikhlas. 2. Latihan, meluruskan niat sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal. Berdoa agar diberi hakikat ikhlas. Sifat ke-6, dakwah itu buat tabligh. Dakwah wa tabligh artinya
dakwah artinya mengajak, tabligh artinya menyampaikan. Maksudnya memperbaiki diri, yaitu menggunakan diri, harta, dan waktu seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Menghidupkan agama secara sempurna pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri sendiri. Fadilahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Abu Majid, jadi Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Abu Majid dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sepagi sepetang di jalan Allah itu lebih baik daripada dunia serta isinya. Cara mendapatkannya, mendakwahkan intinya dakwah dan tabligh. Latihan minimal 4 bulan seumur hidup, 40 hari setahun, 3 hari setiap bulan, dan 2,5 jam setiap hari. Dan berdoa agar diberi hati dakwah dan tabligh. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trees inside of me. In this desert I can look at you with love, seeing all that I can learn. Can you stay and I will grow?